Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Majid Abdullah. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang proofs ya. Jadi bagaimana kita mengirim data dari parent ke child-nya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar sebaliknya, yaitu bagaimana sih kalau child-nya itu mengirim data ke parent-nya. Jadi kalau kita mengirim child ke parent, kita biasanya menggunakan event bawaan Vue.js yaitu image. Nah, bagaimana sih cara menggunakan image? Kita akan belajar nanti. Tapi sebelumnya saya sudah membuat komponen yaitu block test. Jadi datanya saya gunakan title perjalanan, datanya title perjalanan dengan view. Jadi data proofnya saya definisikan. Jadi datanya saya definisikan di parent-nya langsung, nggak di app.js-nya. Jadi saya sudah membuat block test dengan data proofs perjalanan dengan view. Jadi proofs-nya di sini dengan template langsung menampilkan data yang sudah kita definisikan di parent. Jadi kalau di browser hasilnya seperti ini, langsung dia tampil perjalanan dengan view. Jadi semisal kalau kita bikin komponen lagi dengan nilai yang berbeda, perjalanan dengan Majid. Nah, lalu satu lagi perjalanan dengan bikin tutorial view dengan Majid. Kita save, kita coba di browser, maka harusnya yang muncul adalah komponen-komponen 3 komponen block test ini, yaitu satu perjalanan dengan view, perjalanan dengan Majid, bikin tutorial view dengan Majid. Nah, tapi hari ini kita nggak ngomongin proofs karena saya sudah menjelaskan kemarin. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang image. Bagaimana sih kalau mengirim data dari child ke parent-nya. Jadi saya akan bikin komponen baru. Saya namai blog post. Datanya mungkin akan saya tambahin nggak hanya title, tapi ada kontennya. Lalu di template-nya saya akan menambahkan untuk menampilkan kontennya. Lalu di datanya saya akan bikin data baru yaitu post. Lalu data postnya saya bikin ID 1, title di perjalanan dengan view, lalu konten saya isi ini konten testing. Kita copy saja, kita bikin 3 data, ID-nya
yang ini 2, yang ini 3. Perjalanan dengan Majid, bikin tutorial view dengan Majid. Isi kontennya kita biarkan sama. Oh, ini kita bikin post tambah S karena lebih dari 1. Nah, di HTML-nya kita tinggal panggil nama komponennya, nama komponen yang kita buat blog post. Kita copy blog post, kita tutup. Nah, untuk memanggil datanya kita persingkat saja, kita bikin v4. Jadi kita tidak perlu bikin blog post sebanyak 3 kali. v4 post in post. Lalu untuk menampilkan datanya kita bikin vbind pertama, yaitu ID sama dengan post.id. Lalu bind yang kedua, title, post.title. Bind yang ketiga, content, post.content. Kita save, kita lihat di browser datanya tampil atau tidak. Refresh. Nah, datanya tampil ya. Perjalanan dengan view, ini konten testing, ini konten testing. Bikin tutorial dengan view, ini konten testing. Oh ya, ID-nya nggak muncul karena kita belum mendefinisikan ID-nya. Kita coba definisikan ID-nya. Di sini kita bikin ID. Lalu kita save. Di sini kita kasih tampilan ID-nya. H1. Oh, langsung saja di sini. ID titik. Kita save. Coba lihat di browsernya. Nah, ID-nya muncul. Nah, datanya muncul, tapi yang kita maksud bukan ini. Yang kita maksud image bukan ini ya, karena kita hanya membind data ID yang ada di app.js, yaitu data ID, title, content yang ada di props. Lalu kita tampilkan di blogspot hampir seperti ini, cuman kita menggunakan v4. Kita belum mengirim data dari child ini ke parentnya. Nah, gimana kalau caranya child ini mengirim data ke parent? Nah, kita bisa menggunakan image. Caranya yaitu, jadi di HTML-nya ini nanti saya akan bikin gimana sih konten-konten ini jika dia bisa memperbesar ukuran font ini berdasarkan data yang dikirim dari child. Nah, jadi di div-nya ini saya akan bikin style, binding dengan style, agar fontnya jika berubah
Jadi di sini kita binding dengan style, dengan font size, dengan agar ukuran fontnya berubah dengan berdasarkan data dari post font size yang ada di child. Jadi data post font size ini datanya berasal dari child-nya. Nah, child dari komponen. Jadi di template-nya saya akan menambahkan tombol untuk memperbesar teks. Lalu di buttonnya saya akan bikin event v on click. Pencet. Nah, di view-nya kita bikin metode pencetnya. Pencet function this dollar. Kita kasih perbesar. Jadi ketika button perbesar teks ini dipencet, dia akan menjalankan image perbesar ini. Kita save. Kita coba lihat di browser. Kita save juga. Nah, buttonnya sudah tampil, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain karena data yang dikirim juga belum kita bikin di view-nya. Sementara errornya ini kita biarkan saja. Jadi di blog post-nya di komponennya kita tinggal bikin v on nama image-nya, yaitu tadi perbesar sama dengan jadi nilai dari post. Kita tambahkan 0,1 tiap kali dia mengklik. Valid shorthand. Oh ya, ini harusnya bukan sama dengan titik 2. Kita save. Kita lihat di browsernya. Nah, ini kita cek lagi pencet. Oh, ini kelupaan. Nah, kita save. Kita lihat lagi di browsernya. Refresh. Nah. Oh. Kita klik lagi. Terlalu kecil ya. Harusnya di post font size-nya kita definisikan biar agak besar. Kita kasih nilainya defaultnya 3. Kita save. Kita refresh. Oh, kebesaran 1. Kita save. Refresh. Nah, agak mendingan. Kita klik perbesar teks. Nah, teksnya menjadi besar. Jadi teks yang di div ini defaultnya kita akan post font size-nya 3. Dia berukuran 3, jadi ketika
button yang di sini diklik, dia akan menambahkan 0,1 berdasarkan button image-nya. Jadi ketika button di tombol, image-nya itu mengirim data perbesar untuk memperbesar, jadi dari kita, jadi tiap kali di buttonnya dipencet, dia akan menambahkan 0,1 seperti ini. Nah, dia memperbesar fontnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.